Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqan nafsa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa kataba bi annahu qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbukum karimun la yanalu ma ladaihi illa bi'izzalatil quyub. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu arsalahu hadiyan la massat mu'allamul quyub. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ayyid nahmatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum bi fi'li ma urti wa ijtinabil muharramati la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kehadiran baginda junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang-terang. Dan marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah disahihkan oleh para ulama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah memperlihatkan aib-aibnya, lalu Allah menolongnya, mempermudah menghilangkan aib-aibnya tersebut sedikit demi sedikit hingga menjadi sempurna. Kebanyakan manusia tidak mengetahui aib-aibnya sendiri hingga menganggap dirinya sudah baik bagi Allah dan juga baik bagi masyarakat. Akibat anggapan yang seperti ini, ia akan melihat jelas aib orang lain dan menggunjing serta menyebarluaskannya, sedang ia tidak melihat aib pada dirinya sendiri. Bagai ungkapan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, salah satu dari kalian mampu melihat kotoran kecil di pelupuk mata temannya, tapi lupa dengan batang kayu yang menutupi matanya sendiri. Dalam rangka mawas diri, kiranya pantas kita mengingat kembali pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasail Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang artinya, jadilah manusia paling baik di sisi Allah dan jadilah manusia paling jelek dalam pandangan dirimu, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini agar terus memperbaiki diri, menghargai dan tidak meremehkan orang lain demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Hendaknya kita terus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan serta menjauhi larangan, sehingga kita menjadi manusia yang baik di sisinya. Kita harus terus merasa kurang atas amal kebaikan yang kita lakukan, serta merasa diri kita jelek. Hal ini bukan berarti merendahkan diri, namun untuk menjauhkan kita dari sikap ujub atau sombong, riya, pamer, dan sum'ah mengharap pujian orang lain. Menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, untuk mewujudkannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam keseharian. Apabila kita melihat orang lain, hendaknya kita memandang bahwa dia memiliki kelebihan daripada diri kita. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal baiknya, serta lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Jika kita melihat anak kecil atau lebih muda, nasihati diri kita, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada diriku. Sebaliknya, jika kita melihat orang lain lebih tua, nasihati diri kita, dia telah berbuat kebaikan lebih banyak daripada diriku, sebab ia lebih dulu takwa dan taat kepada Allah. Jika kita melihat orang alim, hendaknya kita menilainya, dia memiliki cara ibadah yang lebih baik dan benar, mengamalkan ilmunya serta berbuat kebaikan dengan ilmunya. Jika kita melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan mungkin dia berbuat dosa atau salah karena ketidaktahuannya, sementara kita lebih berdosa karena berbuat salah pengetahuan ilmu yang kita miliki. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, mawas diri harus kita lakukan setiap saat agar kita selalu dapat mengingat kekurangan, kesalahan dan aib-aib kita, lalu berusaha memperbaiki diri. Jangan mengoreksi dan mengurusi kekurangan serta aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus mawas diri dan berbenah diri, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, menghargai orang lain, tidak merasa lebih baik dari orang lain, serta beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.